Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cicereh, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. 2. Melakukan percobaan membuat magnet dengan cara menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Formulir pengiriman barang adalah suatu format yang berisi keterangan-keterangan keadaan produk atas dasar order atau pesanan dari salah satu perusahaan yang telah adanya klausul dari produsen. Petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Data penerima. 1. Isilah data penerima dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal penerima dengan benar. 3. Isilah nama akhir penerima dengan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW kelurahan dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. 8. Isilah nomor telepon penerima. Data pengirim. 1. Isilah nama pengirim dengan huruf besar. 2. Isilah nama awal pengirim dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir pengirim dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap pengirim, nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. 5. Isilah kota atau kabupaten di mana pengirim berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana pengirim berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana pengirim berdomisili. 8. Isilah nomor telepon pengirim. Data lainnya. 1. Tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. 2. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. 3. Kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Ayo kita membuat magnet. Untuk membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama, menggosok satu arah. Yang kedua, induksi. Yang ketiga, elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara digosokkan, yang kedua cara induksi, dan yang terakhir dengan mengaliri arus listrik. Baiklah sahabat, pada bagian pertama ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara digosokkan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu siapkan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah paku, kemudian magnet, yang terakhir adalah penjepit kertas. Nah, sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku pada penjepit kertas. Apa yang terjadi? Ternyata penjepit kertasnya tidak menempel. Sekarang kita mulai. Pertama, gosokkan paku satu arah sebanyak 10 kali. Ingat ya, satu arah sahabat. Kemudian kita akan dekatkan paku yang sudah digosok kepada penjepit kertas. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata penjepit kertasnya tertarik sahabat.
Nah, ternyata berhasil sahabat. Sekarang, coba sahabat ulang tahapan dari awal sampai yang terakhir dengan menambah jumlah gosokan pada paku. Kira-kira apa yang terjadi ya? Coba catat perubahannya dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Sahabat, pada bagian kedua ini kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan magnet pada benda magnetis. Apa saja alat dan bahan yang kita perlukan? Kita siapkan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah paku, kemudian magnet, selanjutnya penggaris, dan yang terakhir adalah penjepit kertas. Nah, sebelum mulai, kita akan coba dekatkan paku kepada penjepit kertas. Coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata tidak bisa tertarik sahabat. Sekarang kita mulai. Gunakan penggaris untuk mengatur jarak antara magnet dan paku. Setelah itu, dekatkan paku kepada penjepit kertas sesuai dengan jarak yang telah diatur. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, ternyata penjepit kertasnya tertarik oleh paku. Nah sahabat, ternyata kita juga berhasil. Sekarang, coba ulangi tahapan yang pertama sampai yang terakhir, tapi dengan jarak yang lebih dekat. Bisa 3 cm atau 2 cm atau 1 cm dari paku. Coba catat perubahan yang terjadi dan diskusikan bersama teman kelompokmu. Nah sahabat, pada bagian terakhir, di bagian yang ketiga ini, kita akan belajar cara membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan? Mari kita siapkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah paku, kemudian kawat tembaga, berikutnya adalah baterai, dan yang terakhir adalah penjepit kertas. Baiklah, pertama yang harus kita lakukan adalah melilit kawat tembaga pada paku sebanyak 15 lilitan. Setelah selesai, selanjutnya tempelkan ujung kawat pada kutub positif dan negatif pada baterai. Setelah itu, coba dekatkan paku pada penjepit kertas dan perhatikan apa yang terjadi. Nah sahabat, ternyata kita berhasil. Sekarang, coba ulangi tahap yang pertama sampai yang terakhir dengan menambah jumlah lilitan pada paku. Perhatikan apa perbedaannya. Catatlah dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Baiklah sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran cara membuat magnet kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan sahabat semua. Jangan lupa kunjungi laman rumah belajar. Terima kasih dan sampai jumpa. Setelah kita melakukan percobaan membuat magnet, dengan 3 cara tersebut, kita harus memahami bahwa magnet yang terbentuk hanya bersifat sementara. Gaya magnet yang ada akan ada hanya beberapa waktu saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Bapak di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.